Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya pertemuan kita. Mungkin berdasarkan ini 40 menit ke depan ya maksimum kita akan akhiri kelas kita ya. Selambatnya 19.54 deh. Setelah kita join ini ya 19.54 maksimum kita bisa akhiri kelas kita. Nah, saya buka untuk ruang diskusi ya, penjelasan dari saya tadi tentang poin ketiga dan keempat, makna kata dan juga tata bahasa struktural atau analisis semantik dan analisis gramatikal. Apakah ada yang mau bertanya ataupun mau mendalami materi dari yang sudah saya sampaikan tadi? Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan ataupun tanggapan, masukan ya tentang materi ini. Silakan. Pak Yehuda. Ya, baik Ibu. Silakan Ibu Esther. Enggak, yang Hais yang kedua yang memotong-motong itu memang suaminya. Iya, karena kan Ya. dia potong 12, dia minta pertanggungjawaban. Betul. Kalau yang Hais itu yang pemilik rumah Bapak itu Ya. kan enggak cocok ya. Ya. Kejadiannya kan sudah berbeda hari, Ibu. Sudah berbeda hari, begitu ya. Kalau di ayat-ayat selanjutnya dari ayat 25 itu 26, 27 dan seterusnya, itu kan ada sudah pergantian hari, sudah hari yang berbeda. Nah, yang tadi saya soroti di ayat 25 ini adalah bahwa pertama, catatannya adalah bahwa orang Lewi ini sedang disembunyikan oleh pemilik rumah. Nah, rumah ini kan jangan kita bayangkan seperti rumah modern sekarang ini ya. Rumah modern yang apa namanya yang ya rata-rata hanya katakanlah 2 kamar tidur, 3 kamar tidur yang tamu datang langsung kelihatan tuh tidak ada ruang-ruang tersembunyi ya. Nah, berbeda dengan rumah-rumah pada zaman purbakala gitu ya, zaman di mana ini Alkitab ini ditulis ya, menurut penelitian arkeologis ya, satu rumah itu bisa menampung sampai dengan 6 kepala keluarga. Jadi bisa dihuni lebih kurang sekitar 50 sampai 60 orang dalam satu rumah. Jadi rumahnya besar-besar gitu. Ya, jadi jika satu orang ini disembunyikan, ya, maka tidaklah mudah untuk menemukan orang yang bersembunyi tersebut. Nah, misalnya masih di kitab yang sama, Hakim-Hakim, ada orang yang bersembunyi di satu rumah tertentu yang kemudian dicari nggak ketemu begitu ya. Nah, itu ada ya di Hakim-Hakim atau di kitab yang lainnya. Karena memang kondisi atau rumah yang ada di zaman itu memang tidak sama seperti rumah-rumah modern sekarang ini. Ya. Mungkin kalau kita bandingkan dengan kastil begitu ya, dengan rumah-rumah kuno yang kamarnya bisa belasan, nah itu mungkin lebih equal gitu, bisa lebih bisa diperbandingkan. Ya. Tapi kalau dibandingkan dengan rumah yang sekarang, apalagi rumah-rumah minimalis, wah itu sangat tidak bisa dibandingkan, not apple to apple dengan rumah-rumah yang ada di zaman Alkitab. Gitu. Nah ini permasalahannya adalah di ayat yang ke-25, Bu Esther dan juga Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu tidak harus sama ya, tidak harus setuju dengan apa yang saya tafsirkan begitu ya. Yang saya soroti di sini adalah kata lalu orang Lewi itu, yang dalam bahasa Ibrani tidak ada sebenarnya kata Lewi ya, adanya Haish ya. Nah, kalau kita baca secara lengkap ya di sini ada velo avu ha'anashim lish ma lo vayachaseh haish be filagso ya, ini gundik ya. Vayose, tidak ada kata Levi di sini, tidak ada kata orang Lewi itu. Bandingkan dengan contohnya di ayat yang pertama ya, di sini ada kata Lewi ya, Levite, oke, yang merupakan terjemahan dari kata Lewi di sini. Ada kata Levi ya, Levi. Di sini berarti adalah orang Lewi. Di ayat yang ke-25 tidak ada kata Lewi sebenarnya, tetapi oleh Alkitab Bahasa Indonesia diterjemahkan lalu orang Lewi itu. Nah, ini tidak salah
total begitu ya, tetapi ini sudah merupakan hasil penerjemahan yang melibatkan unsur penafsiran. Bahwa Hais ini melihat dari ayat-ayat sebelumnya, Hais mengacu pada orang Lewi. Padahal tadi ya di ayat 17 Hais ini bisa dipakai kepada orang Lewi, tapi juga bisa mengacu kepada orang tua. Di ayat 22 juga sama. Di ayat 23 Hais ini mengacu kepada orang tua pemilik rumah ini. Maka menurut saya ayat 25 ini bukan orang Lewi itu yang menangkap gundik orang itu, gitu ya. Gundik his concubine, his concubine. Nah, hal yang dalam gramatikal atau dalam grammar bahasa Inggris juga bukan suatu hal yang aneh apabila kata he di awal kalimat dan his di akhir kalimat ini dua orang yang berbeda. Betul ya? Bisa diikuti nggak, Bapak Ibu? He di awal kalimat dengan his yang di akhir kalimat itu mengacu pada orang yang berbeda. Misalnya dia ini mengacu kepada Anton, katakanlah begitu. Anton ini sedang menjemput pacarnya Agus, misalnya gitu ya. Nah, tidak ada larangan untuk menerjemahkan he pick up his girl. Nah, he pick up his girl ini his yang terakhir bukan mengacu pada he yang pertama ya. Misalnya tadi Anton dengan siapa? Kok saya jadi lupa sendiri ya? Atau Anton dengan Budi contohnya begitu ya. Sejauh begini konteks dari kalimat sebelum dan kalimat sesudahnya menjelaskan makna itu. Nah, dalam hal ini ayat 24 menjelaskan hal yang berbeda. Di ayat 24 yang dijelaskan di ayat ini adalah bahwa ada percakapan antara orang tua ini dengan orang-orang banyak itu. Nah, tiba-tiba ayat yang 25 muncul nggak tahu dari mana gitu ya. Orang Lewi itu tiba-tiba muncul gitu ya, menangkap gundik terus membawa mereka keluar. Ini satu patahan alur yang bisa kita pertanyakan. Kalau saya sih questioning saya sih meragukan terjemahan ini. Kalau saya lebih kepada Hais ini mengacu kepada orang tua sebagaimana yang dimaksudkan oleh ayat yang ke-24 begitu ya. Dan ini menjadi lebih masuk akal menurut saya ya apabila orang Lewi itu diterjemahkan lalu orang itu menangkap gundik orang Lewi. Nah, ini jelas karena gundik dari ayat 1 dan seterusnya jelas gundik ini merujuk kepada gundik yang dimiliki oleh orang Lewi. Menurut saya lebih aman diterjemahkan lalu orang tersebut menangkap gundik orang Lewi itu dan membawa gundik tersebut kepada orang-orang Benyamin, kepada mereka keluar. Nah, orang tersebut Hais ini yang saya highlight hijau ini mengacu kepada orang tua. Dan ini lebih sinkron kalau kita baca ayat yang ke-26-nya ya. Dan seterusnya di mana bangkitlah amarah begitu ya, nggak terima, orang Lewi ini menjadi tidak terima karena ketidakadilan yang menimpa dia. Ini lebih make sense daripada orang Lewi yang mendorong keluar gundiknya sendiri, lalu di hari berikutnya dia minta keadilan. Wah, ini jadi aneh gitu ya. Jadi aneh sekali cerita tersebut. Tetapi ini masalah perspektif ya, masalah bagaimana kita menafsirkan. Nah, artinya begini, apapun yang Bapak Ibu setujui ya, tidak harus sama sekali lagi dengan penafsiran saya. Ada dua alternatif setidaknya. Ada dua kemungkinan penafsiran dari ayat ke-25 ini. Bagaimana kita menangkap, bagaimana kita memahami alur cerita ini sangat ditentukan dari cara kita menafsirkan poin 1, 2, 3, 4 ini ya, dari konteks kesusastraan, lalu historis kritisnya,
makna-makna kata. Hais itu artinya apa? The man, gitu ya. The man ini bisa merupakan, nah ini dikaitkan dengan tata bahasa atau gramatikalnya. The man bisa mengacu kepada orang Lewi, tapi juga bisa mengacu kepada orang orang tua pemilik rumah. Ya. Ini kompleksitas dari penafsiran bisa seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu tidak usah terganggu ya, tidak usah terlalu terganggu. Kalaupun tidak setuju dengan penafsiran saya tidak masalah, tidak mempengaruhi keselamatan Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Sudah. Iya, setidaknya saya menunjukkan bahwa ada kompleksitas dalam penafsiran berkenaan dengan tata bahasa struktural ini. Ya. Oke, terima kasih Bu Esther buat pertanyaannya. Berikutnya Pak Asael, silakan. Mungkin mau menyampaikan sesuatu atau bertanya. Saya mau bertanya Pak Yehuda. Ya, ini silakan, kan pendalamannya Bapak sangat tajam ya. Jadi mungkin kan karena pengetahuan Bapak juga luas. Kalau kita tidak mungkin setajam ini Pak untuk menafsirkan satu ayat Alkitab. Nah, pertanyaan saya, seberapa banyak kasus lost in translation seperti ini yang ada di Alkitab Pak? Karena kita khawatirnya kan kita memang sudah belajar bahasa Yunani, bahasa Ibrani, tapi kan pasti terbatas Pak karena kita belajarnya hanya 1 semester ya. Pasti kita juga kan hati-hati pada saat mengeksegese satu ayat. Cuma kalau banyak kasus lost in translation seperti ini kan bahaya juga Pak bagi orang-orang yang langsung menerjemahkan langsung apa adanya ayat itu Pak. Itu seberapa banyak Pak kasus seperti ini Pak ada? Oke, ya baik, terima kasih Pak Asael ya, terima kasih buat pertanyaannya ini. Seberapa banyak kasus yang tanda petik bermasalah secara gramatikal begini ya? Sejauh yang saya temukan tidak terlalu banyak, Pak Asael, tidak terlalu banyak, tetapi menarik untuk kita diskusikan. Ya, contoh lainnya misalnya gitu ya, contoh lainnya Yusuf. Siapa sih yang menjual Yusuf ke Mesir? Yang menjual Yusuf ke Mesir siapa? Saudara-saudaranya ya Pak? Saudara-saudaranya, begitu kan? Kakak-kakaknya ya? Kakak-kakaknya gitu ya. Kejadian pasal 37. Sebentar ya. Kejadian pasal 37, kalau kita lihat di sini, ini juga berkaitan dengan gramatikal gitu ya. Mana sebentar. Nah, ini. Kemudian duduklah mereka, sebelumnya, mana yang ada rombongan datang. Oh, belum ya. Oh, iya betul, ini. Orang Ismail datang. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, dan seterusnya gitu ya. Nah, ayat 28 ini juga ada permasalahannya. Ketika ada saudara-saudara Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Ini subjeknya tidak jelas. Ya. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, bisa saja yang mengangkat adalah orang Ismail. Mana tadi? Orang Ismail, kafilah dari orang Ismail. Bisa saudara-saudaranya. Ya, tetapi yang pasti bukan Midian karena dijual kepada orang Midian. Lalu kalau di ayat berikutnya sebentar ya, di mana ya? Mungkin saya cek di sini saja. Sebentar, saya set limitnya, saya batasi di kitab Kejadian saja. Saya cari kata sebentar ya, kata Ismail dulu deh. Kata Ismail itu selain di 37 ayat 25 juga kita temukan di 37 ayat 27. Mari kita jual kepada orang Ismail. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia karena ia saudara-saudara kita ya. Nah, di ayat yang ke-28 ketika ada saudara-saudara Midian. Nah, ini apa urusannya antara Ismail dengan Midian? Itu jadi tanda tanya ya. Nah, kemudian kita coba cari kata Midian. Kata Midian ini di ayat 28
kita bisa temukan, dan di ayat yang ke-36. Adapun Yusuf ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar. Nah, jadi siapa yang menjual Yusuf ini kepada Potifar? Apakah orang Midian ke Potifar atau orang Ismail ke Midian dulu baru ke Potifar? Ataukah orang Midian langsung ya yang mengangkat? Jadi ada berbagai macam kemungkinan, gitu ya. Ataukah orang Midian yang mengangkat langsung Yusuf dari sumur itu, ya, dan menjualnya ke Potifar. Ya, kemungkinan lainnya, jadi tadi ya, kemungkinan pertama dulu. Kemungkinan pertama adalah saudara-saudara Yusuf yang mengangkat Yusuf, menjualnya ke orang Ismail, lalu orang Ismail yang menjualnya ke Midian, barulah orang Midian itu menjual ke Potifar. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, nah ini menarik. Kemungkinan kedua adalah selagi saudara-saudara mereka makan, terus mau mengangkat Yusuf, mereka kedahuluan sama orang Ismail. Orang Ismail yang mengangkat Yusuf keluar dari sumur dan menjual ke Midian. Ini kemungkinan kedua. Ismail yang angkat Yusuf keluar dari sumur, dijuallah ke orang Midian ke Potifar. Atau kemungkinan berikutnya, saudara-saudara Yusuf menjual ke orang Midian, dan orang Midian itu langsung ke Potifar. Jadi dari ayat ini saja kita bisa menemukan tiga kemungkinan, ya, tiga kemungkinan penafsiran, ya. Karena di sini permasalahannya dari kata apa? Dari kalimat mana? Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur. Yang mengangkat siapa nggak ada, tidak diterangkan di sini. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal. Bisa saja orang Midian itu yang, maaf ya, tadi kebalik ya, bukan Ismail yang menjual ke Midian, tapi Midian itu yang menjual ke Ismail. Tapi kok yang menjual ke Potifar orang Midian ya, Pak? Nah, itu dia, ya. Atau ada kemungkinan berikutnya, orang Midian sama dengan orang Ismail sama. Sudah saya catat, Pak, mau saya tanyakan itu. Siapa orang Midian, siapa orang Ismail? Kalau lihat dari silsilahnya mereka berbeda, ya, mereka dari silsilah yang berbeda, ya, tidak sama. Ini suku yang berbeda. Tetapi kalau dilihat dari karakteristiknya, mereka sama-sama merchant, sama-sama pedagang, ya, sama-sama pedagang. Ya. Atau mereka itu apa? Bagaimana? Orang Ismail sama orang Midian itu kan sama-sama saudagar barengan berjalan. Ya. Itu ada juga penafsiran seperti itu, Ibu. Tetapi juga tidak ada yang bisa memutlakkan. Permasalahan gramatikalnya adalah ini kan berkaitan dengan sintaksis, gitu ya, dengan susunan kata-katanya. Bahwa Yusuf diangkat ke atas. Nah, diangkat ini tentu tidak diangkat oleh Allah, gitu ya, secara adikodrati itu. Itu penafsiran ini kita coret lah. Nah, tapi siapa yang mengangkat ini tidak dijelaskan secara jelas, ya. Karena ketika Ruben kembali ke sumur itu di ayat 29, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya, lalu dikoyakkannyalah bajunya dan kembalilah Ruben ini kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan seterusnya dan sebagainya. Jadi dari ayat 29 dan 30 bisa direkonstruksikan demikian, Bapak Ibu. Ini salah satu alternatif lagi-lagi ya. Saya tidak memutlakkan penafsirannya. Tapi sangat mungkin begini, ada kemungkinan begini, bahwa mereka sedang makan bersama, ya, di ayat sebelumnya kan 25 tadi ya, bahwa duduklah mereka makan. Ini saudara-saudara makan bersama-sama. Dan makan ini tidak mungkin di situ. Tidak mungkin di sumur kosong itu. Mengapa? Nah, ini latar belakang historis budayanya. Kebiasaan orang pada zaman itu ketika makan, mereka makan menuju ke sumber mata air. Padahal Yusuf dibuang ke sumur yang kering. Tidak mungkin mereka makan di tempat yang berdekatan dengan tempat Yusuf dibuang. Karena di situ tidak ada mata air. Bisa diikuti ya Bapak Ibu ya. Mereka berarti cukup jauh dari tempat di mana Yusuf dibuang. Ya, jadi tolong karena padang gurun ya, ada jarang ada mata air,
ada sumur yang kosong, sudah tidak ada lagi mata airnya, mau teriak-teriak seperti apa tidak mungkin terdengar kecuali ada rombongan orang yang lewat di situ, kebetulan lewat di situ. Nah, kalau kita rekonstruksikan ayat-ayat ini, ada alternatif, ada kemungkinan begini. Saudara-saudaranya makan di tempat yang pasti jauh, ya, jauh dari tempat Yusuf dibuang. Lalu ketika melihat dari jauh, wih, ada pasirnya ngepul gitu ya. Wah, ada rombongan orang. Ini ada saudagar lewat nih. Dari sisi yang berlawanan bisa saja ada serombongan, ya, ada serombongan yang katakanlah tadi yang ini suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead ini katakanlah dari utara. Lalu ada yang dari utara menuju ke selatan. Ini kemungkinannya ya. Dari selatan menuju ke utara ada rombongan kafilah juga dari Midian. Yang lewat duluan ke sumur kering itu, yang mendengar teriakan tolong, tolong, tidak mungkin Yusuf pasrah diem aja. Pasti dia berteriak-teriak, tolong, 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 terdengar oleh rombongan Midian. Lalu Midian itu mengangkat keluar Yusuf. Keluar dari sumur. Ini Pak Yuda menyesatkan. Oh, jangan dulu ya. Jangan buru-buru menyimpulkan. Ini kan saya tidak mengabsolutkan penafsiran saya. Tapi saya hanya mengajukan bahwa ini kemungkinan penafsiran. Akibat apa? Akibat ada permasalahan gramatikal di sini. Ya, ada permasalahannya letaknya di mana? Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Nah, berbeda dengan begini. Ketika ada saudara-saudara Midian lewat, lalu saudara-saudara Yusuf mengangkatnya ke luar dari sumur itu. Nah, selesai. Tidak ada permasalahan. Tetapi jadi permasalahan di sini karena tidak dijelaskan siapa subjeknya. Hanya dijelaskan Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Ya, di ayat-ayat berikutnya Ruben panik nih. Kemana ini? Wah, kalau memang saudara-saudaranya yang menjual Yusuf kepada saudagar-saudagar, ya baik itu Midian maupun Ismail, entah siapa salah satu dari ini. Wah, saudara-saudara Yusuf ini benar-benar jago acting. Karena Ruben ini dikelabui gitu ya. Daripada bagi 11 lebih baik bagi 10 aja. Ruben kita suruh jauh-jauh ya kan? Kita nggak usah kasih bagian. Wah, jahat sekali. Ya memang jahat sih. Saudara-saudara Yusuf memang jahat sih. Tetapi selain jahat, jago sekali acting. Jago sekali acting. Karena tidak dijelaskan nih ke Ruben. Wah, mati aku. Aku yang paling bertanggung jawab. Ruben kan itu ya, orang saudara tertuanya ya. Mereka tidak bergeming. Wah, jago sekali acting dan kalau jahat ya memang jahat. Tapi juga jago sekali acting. Atau, nah ini alternatif lainnya, bahwa karena perjalanannya jauh, katakanlah misalnya, katakanlah dari tempat yang kering ke mata air 5 km jauh. 5 km jauhnya, lalu dari kejauhan dilihat, wah ada saudagar. Kenapa kita nggak jual aja ya? Lalu mereka yang kongko ini, 11 orang saudaranya Yusuf ini, kenapa nggak kita jual aja? Diutusnya lah Ruben, Ben, lu yang paling tua, you yang jemput Yusuf, you yang urusan sama saudagar itu, juallah ke sana. Adiknya Yusuf kan nggak ikut ya Pak? Gimana? Benyamin apa adiknya Yusuf yang paling kecil? Oh, belum lahir. Belum lahir Pak. Di pasal ini belum lahir. Ya. Iya. Masih 11 orang. Ya, begitu. Oh, iya masih 11 berarti 10 tadi ya, salah ya. Ya, daripada dibagi 10 bagian, ya. 9 bagian saja gitu. Dibagi 9 bagian saja, jahat sekali gitu ya. Atau alternatif berikutnya. Kemungkinan berikutnya yaitu bahwa katakanlah ini contoh ya, 5 km jauhnya mereka makan di dekat sumber mata air, oasis gitu ya. Lalu diutus salah seorang, dalam hal ini Ruben ya. Ketika Ruben di ayat 9 kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Sudah keduluan sama saudara-saudara Midian. Yang saudara-saudara Midian ini menjual ke orang Ismail. Nah, lalu pertanyaannya, kok Midian ini yang menjual ke Mesir? Bisa saja orang Midian ke Ismail lalu ke Firaun atau ke Potifar. Bisa disingkat ceritanya dengan orang Midian menjual ke Mesir. Jadi problem solve ya, tidak terlalu bermasalah.
Tapi bermasalah, cukup bermasalah kalau ayat 25 ini, bukan 25 ya, ayat 28 ini yang mengangkat Yusuf adalah saudara-saudaranya. Biasanya kita meyakini, oh ini saudara-saudaranya yang angkat dari sumur. Tetapi kalau kita tetap mempertahankan pandangan lama ini, kita berarti sedang mengasumsikan bahwa saudara-saudara Yusuf ini selain jahat, ya memang jahat sih, jahat sekali, plus jago acting. Jago acting. Nah, ini saya sodorkan ada alternatif penafsiran yang lain, bahwa sebelum Ruben sampai ke sumur sudah keduluan sama rombongan khilafah yang lainnya, ya seperti itu. Silakan Pak Tambah Tuana, mungkin mengomentari hal ini ya. Ya, mari Pak tambah. Ya Pak, ya udah. Kalau kita perhatikan di itu Pak, di updated ya King James Version itu di situ jelas yang itunya, and they drew and lifted up Joseph out of the pit. Subjeknya ada di sana Pak. Iya. Subjeknya siapa Pak? Orang Midian itu Pak. Iya, oke. Nah kan orang Midian, bukan brother, bukan brothers. Iya. Ya di ayat berapa tadi Pak? Sorry Pak tambah baca yang ayat 8 ya. Then some Midianite traders passed by, so they pulled him up. Nah, they pulled him up ini bisa mengacu kepada ini loh, Midianite traders. ini problemnya karena ada they pulled ya. Tapi kalau kita lihat dalam sebentar ya. Wayim sehu wa ya'alu at Yosef mithabor ya. Di sini menggunakan kata orang ketiga plural. Oh iya, jadi ada kata kerja karena ada kata ku di belakangnya. Wayim shehu masyah di sini menggunakan orang ketiga maskulin plural. Jadi dalam bahasa Indonesia Yusuf diangkat ini merupakan parafrase begitu ya. Sebenarnya lebih tepat they pulled him. Ya. Tetapi kata kerja pronoun ya, kata ganti orang ketiga maskulin tidak dijelaskan. They ini mengacu ke siapa? Apakah Midianite traders ataukah his brothers ya, his brother. Seperti itu. Jadi ini menarik ya, menarik untuk kita diskusikan. Pak Asael, silakan. Ya Pak, masih menyambung lagi Pak. Iya. Ini kan yang menulis Musa ya Pak. Musa betul. Ayat ini kan. Ya. Musa kan menulis pasti berdasarkan kesaksian-kesaksian para penatua Israel kan Pak. Ya. Karena ini kan sudah split zamannya kan cukup panjang ya Pak. Betul. Jauh ya. Nah, betul Pak. Yang jadi pertanyaan, kenapa ini kan Yusuf ini kan salah satu nenek moyang dari terjadinya satu bangsa Pak, bangsa Israel. Betul. Ya. Nah, kenapa kalau memang ayat ini bisa menimbulkan multi tafsir dan ini bagian dari sejarah terbentuknya satu bangsa, kenapa kok tidak dikoreksi oleh para ahli-ahli Taurat pada zaman itu? Karena ini sifatnya minor Pak. Jadi tadi saya sampaikan ya, tidak mempengaruhi keselamatan. Tapi hal yang menarik untuk kita diskusikan, ini betapa dinamisnya, betapa kompleks, betapa lebarnya atau luasnya kompleksitas penafsiran hermeneutika ya. Ini dari keempat aspek itu saja. Ini kita belum masuk ke genre ya, belum masuk ke penafsiran khusus begitu. Nanti masuk ke kalau prosa ada epos, ada kisah epik begitu ya, epik kepahlawanan, narasi kepahlawanan, ada yang disebut sebagai komedi dan lain sebagainya begitu ya. Nah, ini belum masuk ke pembahasan khusus nih. Ini baru hermeneutika umum. Pun kita sudah melihat betapa kompleksnya ya hermeneutika ini. Jadi setidaknya kita bisa melihat bahwa pekerjaan hermeneutika ini bukan suatu pekerjaan yang bisa kita sepelekan. Paling tidak itu yang bisa kita tarik sebagai catatan kita pada malam hari ini, begitu ya.
Pak Asael. Pertanyaan Pak Asael belum saya jawab tuntas, tapi nanti akan saya lanjutkan setelah ini ya, Ibu Esther. Silakan Bu Esther. Pak Yehuda, kan kita ada tugas nih hermeneutik juga, tapi perjanjian baru. Ya. Ya, menafsirkan ayat. Nah, waktu itu Pak yang mengajar mengatakan, jadi kita jangan lihat dulu yang lain-lain. Jadi kita baca sebelum pasal itu dan setelah pasal itu, lalu pikiran kita kosong dulu, lalu kita menulis. Iya. Jadi kita jangan baca dulu buku-buku tafsir begitu. Betul. Saya kan tidak baca buku tafsir, Ibu. Saya baca ayat sebelumnya, saya baca ayat sesudahnya. Lalu saya cuma mengangkat ini they. They itu mereka. Mereka itu bisa lain kalau begini. Ibu Esther, Pak Asael, dan Pak Eliezer jelas. Itu proper name. Tapi kalau kata ganti orang ketiga jamak, mereka itu bisa saja Pak Yohanes, Pak Tamba, dan Pak Ferry. Atau bisa saja Pak Hani dan Pak Yosua. Maksud saya kalau nggak lihat begitu kan jadi kita bingung Pak, kalau nggak diajarin Bapak kayak begini kan. Iya, betul. Ya, biasanya orang-orang mengaitkan dengan pasal-pasal terakhir dari kitab Kejadian. Ya, mereka kakak-kakaknya ini menyesal karena mencelakakan Yusuf. Ya, tapi di penyesalan mereka itu kalau nanti Bapak Ibu silakan pelajari lagi ya di pasal-pasal terakhir. Tidak ada menyinggung bahwa merekalah yang menjual. Tapi penyesalan mereka gini. Kita coba lihat ekspresi, kita ingat-ingat tuh kira-kira begini ya. Ini kalimat saya sendiri ya. Bukankah aduh pahit sekali hatinya minta tolong untuk kita lepaskan dia. Itu sebelum dicemplungkan ke sumur. Sebelum diceburkan ke sumur. Bukan sesudah diangkat ke sumur. Jadi penyesalan saudara-saudara ini berkutat pada sebelum mereka jebloskan anak laki-laki ini, Yusuf ini ke dalam sumur kering tersebut. Bukan sesudah diangkatnya. Nah, jadi tidak ada secara eksplisit bahwa saudara-saudara mereka lah yang mengangkat Yusuf ini dari keluar sumur. Ya, jadi itu permasalahan. Mungkin ya, Pak. Karena kan ada di ayat sebelumnya itu sudah niatnya mau menjual ya, Pak. Jadi kakak-kakak Yusuf itu dalam perbincangannya ya kita jual saja sama orang Ismail itu lah. Itu sudah ada kata-kata itu mungkin, Pak. Iya. Sehingga diasumsikan mereka lah yang menjual. Tapi kan bisa saja nih, saya niat menjual mobil, sebelum terjual dirampok, dicuri mobilnya. Bisa saja kan? Nah ini juga bisa. Mau niatnya mau jual saudaranya, keduluan sama orang lain. Bisa juga ya, Bapak Ibu. Ini kemungkinan-kemungkinan yang ada. Pak Tamba silakan. Silakan. Mari Pak. Ya. Jadi kan kalau kita runut ke kisah para Rasul 7 ayat 9 itu kan dikatakan di sana bapak leluhur kita menjual Yusuf ke orang Mesir, kan gitu Pak ya. Ya. Di situ dikatakan berarti kan saudara-saudaranya, kan gitu Pak ya. Nah, saya sampai punya pemikiran begini. Kalau saya perhatikan ini kan ada waktu sebenarnya Pak ya yang kita tidak kita bisa imajinasikan lah atau kita bisa kondisikan. Waktu mereka sedang makan itu ada orang Ismail lewat, mereka sudah jual ke orang Ismail. Kemudian datang orang Midian, bayar ke orang Ismail, angkat orang Yusuf kan, lalu dibawa ke Mesir sama orang Midian. Dia orang Midian yang bayar orang Ismailnya. Jadi mungkin sudah 2 kali transaksi nih Pak. Ya, itu mungkin sekali. Pak Tamba, itu mungkin ya, tetapi maksud percakapan kita malam hari ini adalah kita tidak membatasi tidak membatasi pada satu kemungkinan. Nah, tadi dikaitkan dengan kisah para rasul, bagaimana dengan perkataan Stefanus, leluhur kita menjual Yusuf ya, menjual Yusuf. Bisa saja leluhur yang menyebabkan Yusuf terjual ke sana. Itu perlu kita perhatikan juga gitu ya. Kalimat kerja di situ bisa memiliki makna seperti itu, bahwa saudara-saudara Yusuf ini yang mengakibatkan terjualnya Yusuf ke Mesir, ya seperti itu. Nah tadi ada PR ya, ada yang tersisa nih
pertanyaan Pak Asael itu, bagaimana kalau kita atau Bapak Ibu yang katakanlah kurang menguasai bahasa asli Alkitab lalu menemukan permasalahan gramatikal seperti ini. Nah, jadi setidaknya satu clue yang saya bisa berikan kepada Bapak Ibu adalah ketika kita menafsirkan, ketika kita menerapkan langkah-langkah hermeneutika ke dalam proses eksegese atau penafsiran Alkitab, kita tidak boleh hanya mengandalkan satu versi Alkitab. Dengan segala respect kita, sikap hormat kita kepada LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, yang sudah sangat luar biasa menerjemahkan Alkitab kita, tetapi dalam rangka kita melakukan penafsiran Alkitab, kita harus melakukan satu langkah, ya salah satu langkahnya adalah melakukan perbandingan teks, ya, perbandingan varian teks. Dari bahasa Inggris NIV, New King James Version, kita bandingkan terus ya dari berbagai terjemahan ini, sehingga kita bisa melihat dengan jelas apabila terdapat permasalahan gramatikal. Ya, kalau sekian perbandingan versi, katakanlah ada 5 atau 6 versi Alkitab kita bandingkan, jika ada permasalahan gramatikal akan terlihat dari ayat-ayat yang beragam tersebut. Dari kalimat-kalimat yang beragam, ya, dari banyaknya versi-versi Alkitab tersebut. Ya, Bapak Ibu, waktu juga yang memisahkan kita, Bapak Ibu, seru sekali ya. Saya harap nanti percakapan kita di pertemuan yang akan datang sudah mulai presentasi ya, Bapak Ibu ya. Nanti teknis urutannya Pak Yosua bisa bantu begitu ya, siapa yang presentasi dalam satu kali pertemuan. Ini ada 8 orang, jadi kalau bisa 3 sampai, ya setidaknya 3 lah ya, 3 orang yang bisa presentasi. 3, nanti yang terakhir baru 2. Seperti itu ya. Jadi diusahakan satu hari minimal 3 orang yang presentasi, supaya kita dalam 3 kali pertemuan ke depan bisa tuntas, bisa selesai gitu ya. Karena kita 8 kali pertemuan sudah termasuk UTS dan UAS, jadi kita hanya punya kesempatan 3 kali pertemuan. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, saya pikir sudah cukup jelas semuanya. Mari kita akhiri kelas kita dengan berdoa. Saya minta Pak Yosua ya pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kami bisa kuliah malam hari ini, memberkati kehidupan kami pribadi, supaya Tuhan yang selalu mengajar kami, memberikan kekuatan, kesehatan dan panjang umur, memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada beliau, dan keluarga juga. Kami semua yang mengikuti kuliah malam ini, memberikan kami kekuatan, kesehatan, kemampuan dan kesanggupan Bapa, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, virus-virus COVID, apapun juga, kami tolak ucapan dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Kita masuk dalam ini ya, presentasi. Diskusinya bisa lebih seru dari hari ini, begitu ya. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuda. Selamat malam Pak. Terima kasih Pak.